Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, hari ini kita kembali belajar tematik pada tema 8, subtema 3. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita saksikan video pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah Ananda sekalian, hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali belajar dan juga memperbaiki hari-hari kita pada hari sebelumnya. Nah, hari ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa belajar dengan baik seperti apa yang kita inginkan. Nah, walaupun hanya sebatas belajar daring. Nah, kita lihat ya pada kejadian akhir-akhir ini saudari kita di Palestina, mereka belajar mau beribadah pun susah begitu ya. Nah, jadi kita harus bersyukur dan juga mendoakan keselamatan mereka. Hari ini kita kembali belajar tematik pada tema 8 Praja Muda Karana mengenai aku suka bertualang. Nah, ini pada subtema 3 ya. Nah, pada pembelajaran 1 dan 2. Kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menyebutkan contoh sikap yang sesuai arti teks Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Kemudian siswa dapat mengklarifikasi jenis lambang ataupun simbol lalu lintas dengan benar. Dan siswa dapat mengidentifikasi kombinasi unsur-unsur garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif dengan benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian di sini kita akan membaca teks yang berjudul bertualang. Nah, bertualang itu apa sih, Miss? Nah, bertualang berarti pergi ke mana-mana mencari pengalaman. Berarti berpetualang. Berpetualang itu artinya kita pergi ke manapun untuk mencari pengalaman, ke gunung, ke pantai, ke hutan dan lain sebagainya. Nah, jadi anggota pramuka itu senang bertualang. Mereka mengunjungi berbagai tempat untuk belajar. Mereka juga senang mengunjungi tempat yang belum dikenal. Nah, misalnya ini hutan rimba, belum ada yang pernah ke sana. Nah, mereka senang untuk belajar dan mengenal apa yang ada di tempat itu. Nah, hari ini Udin dan kawan-kawan akan bertualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman bertualang. Tanda yang digunakan berupa bendera kertas berwarna. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan. Bendera warna hijau menunjukkan perintah berjalan lurus. Mereka menyeberang jalan di zebra cross. Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Nah, di sini kita akan memahami rambu-rambu lalu lintas. Nah, tanda ini akan kita jumpai pada jalan raya. Nah, lalu lintas namanya ya. Nah, ini ada yang pertama itu ada simbol seperti ini. Ada huruf S. Kemudian ada tanda merah melingkar. Terus ada garis merahnya juga di tengah di huruf S tersebut. Nah, itu artinya apa ya, Miss? Kalau artinya seperti ini apa? Nah, artinya tanda di samping itu berarti kendaraan dilarang berhenti. Berarti kalau kita misalnya mengendarai mobil, sepeda, kereta, nah kalau ada tanda ini kita tidak boleh berhenti di tempat itu. Nah, kemudian di sini ada P, huruf P dengan tanda merah juga. Nah,
tanda di samping ini berarti kendaraan dilarang parkir. Nah, kalau huruf P ini berarti kita nggak boleh parkir kalau kita lihat ada simbol ini di jalan. Kemudian, nah di sini ada garis hitam yang dilalui oleh Siti dan juga Udin. Nah, garis hitam dan putih, nah yang ada di jalan ini sebagai tempat menyeberang jalan. Garis hitam dan putih disebut zebra cross. Nah, jadi kalau kita mau nyebrang itu kita harus di garis hitam dan putih di zebra cross seperti itu. Nah, yang pertama ada lagi di sini. Yang pertama yang bagian sebelah kanan ini ada warna kuning, kemudian dia ada tanda mobil. Nah, ini artinya peringatan bahwa jalan licin, merupakan contoh rambu peringatan. Jadi ini diperingatkan kalau jalanan ini tuh licin gitu. Jadi dia ada kayak simbol pamflet gitu di jalan. Kalau kita lihat ini artinya jalan di situ tuh licin. Nah, kemudian kalau tanda S seperti ini ya, ada silangnya juga. Ini lampu larangan. Larangan berhenti merupakan contoh rambu larangan. Ini tadi dilarang berhenti S ini ya. Ini rambu larangan, yang ini peringatan. Nah, kemudian ada rambu perintah. Nah, rambu perintah ini seperti ini. Ini maksudnya belok kiri, karena arahnya ke kiri, maka ini merupakan diperintahkan kita untuk membelok ke kiri, merupakan contoh rambu perintah. Nah, kemudian ada rambu petunjuk. Nah, kalau kita misalnya naik mobil ke arah ke arah kota atau kemana, kita sering menjumpai ini nih, rambu petunjuk. Jadi dia kalau misalnya lurus itu ke Rumah Sakit Damai Sejahtera, kalau kita ke kanan itu ke Pasar Ikan, kalau ke kiri ke Taman Kota. Nah, biasanya ini ada juga ya di Medan ya. Kalau Anda jalan-jalan sekalian, boleh diperhatikan di lalu lintas yang ada di jalan-jalan kita. Oke? Nah, kemudian unsur garis dalam karya dekoratif. Ada banyak kendaraan di jalan raya. Ada mobil dan ada motor. Ada juga sepeda dan bus. Perhatikan gambar di samping. Keadaan ini diberi hiasan agar menjadi lebih menarik. Hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk. Ada hiasan berbentuk titik-titik dan ada juga yang berbentuk garis. Contoh benda seni berhias titik-titik sebagai berikut. Nah, jadi kita lihat gambar unsur dekoratif yang ada di mobil ini, itu ada yang terdiri dari titik-titik. Kemudian titik-titik ini yang berbentuk garis. Nah, titik-titik yang berbentuk garis. Nah, ini dia ya. Nah, seperti ini. Dan juga ada yang dianya itu berbentuk garis, dibuat dari garis-garis seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah unsur karya dekoratif. Nah, seperti ini yang pertama, ini asalnya seperti ini, kemudian bisa diubah menjadi ini. Ya. Mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Perhatikan contoh perilaku berikut ini. Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Siti berasal dari suku Minang. Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Nah, Beni dan Lani juga memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Contoh perilaku ini kita tahu bahwasanya yang pertama, mereka saling menghargai walaupun beda agama. Nah, Siti juga, mereka juga saling menerima dan menghormati walaupun beda suku.
Nah, begitu juga dengan Beni dan Lani, mereka beda pendapat, tetapi mereka tetap berteman dan saling menghormati. Jadi sikap Udin dan kawan-kawan itu sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda, Tunggal artinya satu, Ika artinya juga. Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi satu juga. Meskipun memiliki banyak suku bangsa dan agama, tetapi Indonesia tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, jadi walaupun kita beragam bangsa, agama, tapi kita tetap satu karena kita adalah orang Indonesia. Nah, kemudian Ananda sekalian, di sini ada tugas. Ananda akan menghias gambar bus di bawah ini. Jadi hiaslah menggunakan garis dan titik agar lebih menarik. Boleh didesain sesuka Ananda sekalian menggunakan garis dan titik. Dan juga diberi warna ya secantik mungkin. Oke. Nah, itu tugas kita hari ini. Apabila ada yang salah, Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.